Tadi orang kalau sudah stres berat, mentalnya udah hancur ya bunuh diri lah. Kenapa kalau ada kamera tadi? Ampun tadi kok nggak bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Dan kali ini ada sesuatu hal yang paling spesial. Nah, kenapa spesialnya? Karena lagi pengen ngebahasnya bukan tentang bahas dunia hipnotis ataupun dunia-dunia horor ataupun dunia-dunia apa, karena ini lebih horor ya. Kenapa horornya? Jadi kalau udah bicara lebih horornya, itu horornya yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Karena mengingat gejala-gejala yang sudah mulai lari ya, dalam arti lari dari tanggung jawab, lari dari segala hal apa ya yang terjadi pada muda-mudi di Indonesia utamanya ya. Ya, ini sudah sangat memprihatinkan. Sama halnya seperti banyak kejadian-kejadian yang sering diberitakan di beberapa media tentang geng-geng motor liar seperti apa sih. Lalu begal yang makin marak lah. Lalu terjadi berbagai polemik-polemik di negeri kita ini. Dan juga wah banyaklah yang justru timbul dan dilakukan bahkan dari golongan usia-usia yang sangat belia. Jadi ini sudah sangat miris sekali ya. Karena tata krama, adat istiadat di negeri kita ini muda-mudinya sudah mulai bisa dikatakan rusak. Walaupun tidak rusak semuanya, tetapi alhamdulillah masih banyak juga majelis-majelis yang masih terus berjalan, dan juga masih banyak aktivitas-aktivitas keagamaan yang masih terus berjalan di mana-mana ya. Tetapi sedihnya kalau ada saja berita-berita yang apa ya yang dialami oleh para kaum muda-mudi yang saat ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Nah, oke. Saat ini saya sedang bersama tokoh Ustadz dari Kampung Lebakngok Benda Kerep. Jadi kalau yang mau tahu Kampung Benda Kerep boleh deh googling deh. Apa sih Kampung Benda Kerep? Itu hanya ada di Cirebon dan di Kota Madya Cirebon. Yang dahulunya itu seperti kampung Baduy ya, yang menolak unsur modernisasi, tetapi bukan berarti menolak unsur modernisasi, tetapi ada alasan-alasan tertentu ya. Dan kalau diambil hikmahnya, oh ya betul, memang segala bentuk modernisasi kalau kita nggak bisa menyikapi, kita nggak bisa mengendalikan, otomatis kita bisa rusak akibat unsur modernisasi tersebut. Nah, tapi kita nggak membahas masalah itu. Kita lagi kepengen bahas sesuatu hal yang sifatnya apa ya, kita menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya manfaat, karena hal-hal ini yang justru bisa saja terjadi terlupa bagi banyak orang ya, tidak hanya itu muda, tidak itu tua ya. Nah, kalau di samping saya ini kan ada sahabat saya yang tempo hari kita membicarakan tentang masalah slot ya, judi slot. Nah, saat ini sedang bersama saya, dan saat ini saya sedang bersama Ustadz Imam di kediaman sahabat saya ini. Nah, untuk masalah slot ini kan memang lagi marak-maraknya, dan juga sekarang kasus yang terbesar ini anggota DPR ya, nama CM lah, kita singkat ya nama CM itu, konon sudah diberi sanksi oleh partainya ya, akibat ketahuan gitu kan main game lah atau main judi slot atau apa, dan apapun alasannya, dan itu sudah sangat tidak baik lah ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Oke, pegang dulu. Sebelum nanti lanjut ke Ustadz Imam, masih nggak nih main judi slot nih? Alhamdulillah sudah berhenti. Deketin ini. Berhenti banget ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Karena sudah menyadari. Jadi bagi yang belum menyadari permainan judi slot ataupun mengharap keberhasilan dari judi slot, stop. Jangan ditiru dan jangan dilanjutkan lagi. Ada saran gak nih buat kaula muda-muda lain?
Gini, sebetulnya memang sulit, awalnya sulit sekali itu buat apa namanya melepas, iya melepas dari judi online banget. Tapi sedikit-sedikit, alhamdulillah saya ketemu sama Pak Ustadz. Ini dari Benda, saya merasa dirangkul gitu. Betul. Itu nggak berarti itu nggak sendiri gitu. Jadi ada dukungan dari Om juga, dari Om, apalagi saya memang, udah posisinya memang udah terpuruk lah, udah stres. Mungkin alhamdulillah nggak sampai bunuh diri. Ada juga. Nah, ngeri kan? Nah, ini dari pengakuan seseorang yang dulunya nyandu, bahkan terjebak dalam dunia permainan judi slot ya. Ya, tapi ya inilah yang terjadi di negeri ini ya. Kenakalan-kenakalan remaja ini tidak hanya yang mengarah kepada kriminalitas, tetapi perilaku-perilaku yang dikatakan menyimpang ya. Oke. Udah, itu ada lagi nggak pesannya? Silakan. Saran saya, terus itu jangan sampai mencobalah hal-hal kayak judi online yang sifatnya apalagi merugikan lah. Itu banyak sekali merugikan, bukan dari hal materi, mental juga memang bisa bisa down lah, mental bisa. Artinya bisa rusak lah mental ini. Karena kalau sudah merusak di bagian unsur mental ini kan sesuatunya bisa saja terjadi hal-hal negatif lainnya ya. Karena tadi yang sebut tadi, orang kalau sudah stres berat, mentalnya udah hancur ya bunuh diri lah, lalu melakukan perilaku-perilaku yang kriminal kah atau apa ya. Jadi bisa dikatakan hampir sama seperti orang pecandu narkoba ya. Nah, kalau ini dari segi ataupun sudut pandang yang saya katakan kali ini bersama sahabat saya ini tentang dunia slot ya. Dan hal-hal lainnya juga kan kita nih kadang-kadang kita akan lupa dengan apa sih diri kita nih, siapa sih diri kita, dan kita nih apa gitu di dunia ini. Kita nih hanya sebatas umat ya, yang terkadang lupa ya, bahkan bukan terkadang, mungkin kerap kali ya, memang manusia tempat salah, lupa, hilaf, segala macam. Tapi kalau udah urusan lupa terus, karena sama seperti sahabat saya ini kan pernah mengalami lupa dengan apa yang dilakukan yang kemarin-kemarin ya, tentang kecanduan judi slot. Sangat lupa banget ya, lupa padahal udah tahu salah kan gitu kan. Udah salah tapi tetap aja dilakukan ya, karena itu lupa. Nah, ini mungkin kita akan bahas tentang lupa ya tadi ya, karena kalau udah bicara tentang lupa ini kan penjabarannya ini kan banyak banget. Kalau udah lupa tentang agama kita, lupa dengan Tuhan kita, lupa dengan yang wajibnya nih. Kalau kita sebagai umat muslim kan kita punya sesuatu yang wajib. Nah, ini kan kalau udah dari awal yang wajibnya lupa, akan banyak lupa-lupa lainnya. Oke, kira-kira pandangannya seperti apa Tat untuk sesi kali ini? Dan ini sesinya sebetulnya urgent ya, tidak sesuatu yang tidak disiapkan ataupun dikonsep atau apa. Dan Ustadz ini mungkin bicaranya mungkin agak pakai ada bahasa yang mungkin keceplosan, bahasa Sunda atau Jawa Cirebon halus ya. Tapi saya minta dengan Ustadz untuk berbicara secara umum Indonesia biar banyak dipahami. Dan Ustadz baru kali ini berhadapan dengan kamera. Masih agak grogi dikit. Saya memaksa sekali pas kebetulan habis melakukan aktivitas mujahadahan di rumahnya sahabat kita ini. Artinya aktivitas yang biasanya banyak dilakukan oleh banyak jamaah ya, tapi kita memulai tahapan-tahapan awal ya, walaupun tidak banyak, baru bisa dihitung jari lah, baru 5. Tapi upaya ini insya Allah akan sangat bermanfaat dan bisa mengundang yang lain-lainnya untuk bisa ikut rutinan melakukan aktivitas mujahadahan di Cirebon ataupun di tempat sahabat saya ini. Jadi
Udah kagok nih kalau udah bicara makna mujahadahan, lalu tujuannya apa atau apa, biar Ustadz yang jelasin. Sebelumnya saya mau tanya, Tad, mohon maaf minta dijelasin makna-makna mujahadahannya. Dipegang dia. Kayak gitu. Nggak bisa saya Enggak gini, nggak apa-apa ada gini. Maklum masih grogi. Jadi kalau ini mohon maaf, kenapa beliau seperti ini? Karena memang di kampungnya sampai sekarang untuk alat-alat elektronik itu masih dilarang. Memang betul, dan speaker saja itu untuk di tempat-tempat masjid di sana itu tidak boleh. Makanya kalau Ustadz sekarang bersikap seperti ini karena memang sudah faktor kebiasaan di kampungnya dengan sesuatu hal yang sifatnya elektronik. Ya unsur modernisasi masih agak gimana, tapi saya memaksa ya, karena ini kan di luar kampung Benda Kerep yang jaraknya mungkin sekitar 2 kilo ya. Lebih kurang seperti ya. Artinya nggak jauh-jauh banget juga. Ya semoga Ustadz santai dengan apa yang dipegang alatnya. Masih agak grogi. Tar dulu, Tar. Saya juga harus jelasin dua nih buat pemirsa juga nih. Artinya siapa Ustadz Imam ini? Nah, Ustadz Imam ini pimpinan di pondok apa? Lupa satu. pesantren API Al-Imam. API Al. Ini agak di dekat. Biar enggak. Ini kayaknya bingung kalau udah suruh pegang. Jadi jangan disuruh pegang. Gini aja. Nah, udah. Jadi kalau suruh pegang agak bingung. Jadi takut ada bulu-bulunya. gelit. Ini kan kalau ada bulu kan ada kipas angin. Kalau nggak pakai bulu nanti suara anginnya kedengeran. Oke, sambil santai aja. Penjelasan tentang mujahadahannya aja dulu, biar banyak pemirsa dan muda-mudi ini tahu pemahaman tentang hal tersebut. Tad. Monggo, Tad. Jadi mujahadah itu artinya memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu dengan cara apa kita mujahadah? Mujahadah ini bentuk apa? Ustaz agak bingung bahasa karena kalau udah ngomong bahasa Sunda ataupun bahasa Cirebon halus lancar. Nah, jadi rupanya berpikir tentang bahasa yang kira-kira simpel aja kan bahasanya. Bisa dipaksa sama saya. Baru kali Allah ya karim. Baru kali ini. Sampai seret pemirsa. Tuh ngerti pemirsa. Nah, tadi mujahadah tadi tak lanjut lagi tak. Jadi intinya ayo bareng-bareng mujahadah ini salah satu rem untuk memerangi hawa nafsu. Terus lagi nanti di situ ada doa. Nah, doa ini apa namanya? Bahasa doa apa tuh? Iya, berdoa lah. Berdoa, jadi kita ini makhluknya Allah. Jadi kalau kita berdoa, ini mengakui bahwasana kita ini makhluknya Allah, kaulanya Allah Ta'ala. Nah, kalau tentang isian utamanya ataupun oke lah, dijelaskan awal-awalnya tahapannya deh, kalau biasanya seperti apa gitu. Karena saya yakin masih banyak muda-mudi di Indonesia yang belum paham tentang mujahadahan. Karena saya juga termasuk orang yang awam banget. Tahapannya awalnya di mana dulu, bagaimana dulu. Ya masih rugi. Sampai seret yakin Karena kita masak. Aduh. Ya karena begini konsep saya yang saya mau saat ini, karena dakwah ini kan bentuknya bisa berbagai macam ya. Para ulama-ulama ataupun lain-lain itu kan selalu
mungkin di lapangan secara akbar gitu kan, di masjid-masjid besar segala macam. Nah saat ini kan nggak ada salah ya kita berdakwah via channel YouTube. Ya semoga saja apa yang kita sampaikan ini bermanfaat banyak, karena yang pastinya kita menyampaikan hal yang penting, yang manfaat gitu ya. Jadi tontonan ini insya Allah mengandung tuntunan. Amin. Oke, kayaknya harus dipancing dulu loh. Dalam arti Kalau Pak Ustadz terangin ke saya aja bisa sampai gitu. Tapi kenapa pas pegang mic itu agak kaku? padahal hanya megang mic padahal ya. Soalnya nggak pernah megang mic. Nah itu dia. Ya ini pengalaman pertama, apalagi mic-nya bentuknya kotak begini gitu kan. Jadi tadi juga nanya itu alat apa? Ya ini mic gitu kan. Mikrofon ya. Oke Tan. Awalannya biasanya dalam proses melakukan mujahadahan itu seperti yang tadi gitu. Awal-awalnya apa dulu Tan? Sebelum ya dari awal sampai akhir deh. Jadi mujahadah, ayo bareng-bareng mujahadah ben podo selamat, supaya ada selamat. Dawuhnya beliau Al-Karim Ibn Karim Pak Muh Tegarejo Magelang, yang dawuh beliau ini dawuh, aku ki ora bakal jadi Mohon maaf Tan, dawuh itu apa Tan? Dawuh, mungkin sebagian pemirsa juga mungkin harus memahami dawuh. Udah biar aja. Nanti dipotong. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Tadi saya edit. Ini bukan dipotong ininya, bukan dipotong mic-nya, tapi dipotong di editan videonya. Mana yang harus masuk, mana yang enggak, gitu. Tapi kayaknya ini masuk semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di sini aja. Masih grogi dengan mic. Jadi ngendikannya beliau ini seperti ini Pak. Aku nganakin mujahadah. Saya mengadakan mujahadah. Ini tidak akan, kata Nabi, tidak merubah profesi sampean. Yang tadinya tukang mancing, yang mangga mancing kasarnya. Yang tadinya tukang di jalannya mangga teruskan. Yang penting sampean iki mujahadah. Sebab apa? Sebab kalau mujahadah ini nanti ada bacaan-bacaan, ada aurat-aurat yang dibaca. Yang dibaca itu pastinya kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka di hati itu tenang, ngeresep ke hati, sampai ke hati. Misalkan hati tenang, ini ibadah akan semangat, seperti itu. Intinya kalau mujahadah ini ben podo selamat ya. Nah, kalau tadi ada kalimat kata mangga, bukan berarti buah ya, bukan buah mangga. Itu biasa orang-orang Pasundan itu menyebut mangga itu silahkan. Nah, awalnya kita melakukan sholat sunnah dulu ya. Iya. Dari awal sholat sunnah, hajat 2 rakaat, nanti ada Fatihah 7 kali, itu ya hadoroh 7 kali Fatihah. Dan habis itu ya ada bacaan-bacaan tertentu, beda-beda ini. Terus lagi untuk masalah mujahadah ini tidak harus sama bacaannya. Dalam arti contoh si A ini mujahadahnya seperti ini, nanti si B mujahadahnya bacaannya sholawat, terus si C bacaannya istighfar. Jadi yang di situ menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi ngamal wirid itu termasuk mujahadah. Sebab apa? Sebab mujahadah itu artinya kalau dimurutkan ini menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu.
itu mujahadah. Nah, ini luar biasa sekali kan, karena mungkin umumnya bisa agak grogi. Tenang aja, apa dan apa-apa. Ini insya Allah manfaat kita. Ngobrol matang tangan ini mas ya. Karena tadi nggak sengaja ya. Obrol-obrolan sudah mengarah kepada hal yang dakwah. Kayaknya lebih oke kalau sekalian di konten aja ya, karena ini sesuatu yang manfaat. Sangat manfaat. Nggak ada briefing, spontan sekali. Tidak ada briefing, tidak ada apa ya, karena obrolan penting ini harus disebarluaskan ya, karena ini bersifat tuntunan. Dan Ustadz Imam ini kan bukan hanya sebatas seorang yang ya memimpin sebuah pondok ataupun memimpin mengajarkan anak-anak santri di sana. Jadi perlu diketahui kalau di kampung Bedakerep Lebak Ngok ini bisa dikatakan mayoritas anak-anak usia belajar di sana ya, yang mulai dari 10 tahun ke atas itu rata-rata tidak sekolah formal. Jadi artinya gini, mereka hanya bisa belajar baca, menulis, dan mengaji itu di pondok-pondok kecil yang ada di kampung sana ya. Dan biasanya pondok-pondok itu disediakan ataupun tersedia dari orang-orang seperti Ustadz Imam ini ya. Nah kebetulan beliaulah menyediakan rumahnya ataupun segala macamnya, dan rumahnya itu tidak pernah dikunci dan selalu terbuka pintunya, jadi siapa-siapa saja yang ingin datang dipersilahkan atau enggak dipersilahkan ya. Jadi dan anak-anak santri sana itu tidak dipungut biaya sepeser pun, kalaupun ada ya itu mah terserah saja, dan itu kan kembali lagi kepada anak santri sendiri ya, untuk makan juga ya. Jadi untuk makan, untuk segala macamnya, tidur segala macam itu sudah disediakan oleh Ustadz Imam di sana. Dan juga alhamdulillah sudah ada 2 pondok kecil ya. Pondok itu kan tidak hanya menjadi tempat tinggal juga bagi para anak santri di sana, tetapi di sanalah mereka bisa belajar dari mulai proses bagaimana sih kita mau melakukan ibadah wajib, dari proses berwudu ya, dan lain-lain halnya semuanya, sampai ya banyak hal gitu kan. Nah oke, kalau yang kemarin-kemarin saya hitungan kurang lebih anak santri ada sekitar 40 ya Tat ya. Sering gak Tat? Namanya kan urusan sama anak-anak gitu kan ya. Aduh, yang ini bandel, yang ini nggak bandel, yang ini namanya dunia anak-anak. Kesel nggak Tat? ini yang harus tanya juga ya. Ini kan tetap manusiawi kan gitu. Unsur ini sering kesel nggak Tat? Ya kalau sering mah enggak, ya kadang-kadang kesel, kadang ya, tapi ya namanya juga pondok ya. Kalau pondok itu, kalau cara umumnya, kalau cara apa ya, gampangnya ini bengkel. Kalau pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini berarti bengkelnya orang-orang yang belum tahu tentang agama. Misalkan bengkel motor, yang berarti dandani motor yang rusak. Sama juga pondok pesantren juga itu tempat mendandani orang-orang yang belum paham tentang agama. Itu pondok pesantren. Jadi misalkan kok ada anak yang agak susah diatur, ya daripada pengasuh tersebut ini memaklumilah, namanya juga bengkel, jadi ya susah bengkel anak-anak gitu. Ya adatnya lah ya, artinya harus ada beberapa tahapan proses ya. Dari mulai yang nggak tahu, dari yang rusak juga, jadi dibenerin dan diluruskan gitu. Yang penting diluruskan ini ya, karena kalau udah diluruskan kan, apalagi ini kan anak-anak usia anak-anak ya, karena kalau nggak dari sekarang, dari usia-usia anak-anak, kapan lagi? Dan mungkin bisa jadi kalau nggak ada aktivitas seperti yang ada di Pondok Ustadz Imam ini, mungkin di era beberapa tahun berikutnya tidak ada generasi-generasi ustadz,
tidak ada lagi yang mau ngajarin agama atau segala macam. Nah, itu kan menjadi sebuah kekhawatiran kita ya. Bagaimana nanti generasi kita lagi berikutnya setelah kita sudah nggak ada, anak cucu kita yang berikutnya, apakah masih kebagian bisa belajar agama? Kan gitu. Nah, kalau saya sih mah dia udah jelas dulunya nih rusak, nah sekarang udah dibenerin. Sedikit-sedikit walaupun rusak parah gitu, tadinya rusak parah ya, isaknya agak ringan sekarang ya. Ya masih ombang-ambing lah. Sekarang kan setelah Pak Ustadz nerangin ke saya mujahadah itu apa Tad gini. Alhamdulillah itu luar biasa efek sampingnya tuh. Kalau obat kan efek sampingnya ya yang tadinya gelisah tiba-tiba jadi kok hati saya jadi tenang gitu. Jadi enak nih. Malah Tad, gimana kalau semisal tiap malam Jumat gitu di jadwal nih bisa enggak Pak Ustadz? Alhamdulillah kan ya lagi berjalan, sedang berjalan. Alhamdulillah, makanya beliau ini setelah meninggalkan judi slot, judi online atau apa, beliau langsung bikin musola di samping rumahnya. Kebetulan masih ada lahan kosong yang kiranya pas banget deh kalau dibikin musola. Karena beliau juga kan menyediakan lahannya juga untuk para UMKM pedagang kecil lah. Jadi untuk urusan sholat dekat gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah biar berkah ya. Amin. Yang melakukan aktivitas tukangnya segala macam juga dari orang kampung Benda Kerep yang mengerjakan pembuatan musola walaupun sudah 90% ya. Iya, 90%. Itu juga tak semegah yang dibayangin masalahnya. Tapi kecil juga tapi oke. Tinggal mungkin karpet ya, itu aja. Insya Allah dalam waktu dekat beberapa hari udah bisa musola sudah bisa langsung digunakan dan tempat air wudhu juga sudah dibuat. Oke Tad, mungkin Ustadz kan sering ngobrol sama saya, tahu tempat tapi juga kadang banyak tidak tahu tempat kawasan A, B, C, padahal masih kawasan kota Cirebon. Karena bisa dikatakan mungkin jarang-jarang keluar di kawasan kota Cirebon, tetapi beliau sering keluar area Cirebon, ada di kawasan Sukabumi, di Cianjur, di mana-mana. Tapi itu kan mendampingi Kiai Sepuh ya, menemani karena ada juga beberapa aktivitas bersama Kiai Sepuh yang selalu maunya didampingi Ustadz Imam ya. Nah, ini Tad, mungkin Ustadz juga kan nggak tahu seperti halnya saya sama kawan saya ini, lingkungan malam nih anak-anak muda kan. Anggap aja kita lagi dakwah di sebuah masjid besar Tad, banyak jamaahnya. Tapi ini memang banyak jamaahnya yang ditonton terus menerus. Jadi insya Allah ini akan menjadi ladang pahala ya. Karena kita menyampaikan hal yang positif gitu kan. Orang bisa menonton lagi dan tambah lagi orang melihat lagi kan, akan ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Amin. Semua kan gitu. Amin. Pesan-pesan Tad untuk yang lain. Kalau orang lain kan kata-kata. Ini bukan kata-kata tapi ini sebuah ungkapan bahasa yang kira-kiranya ya buat para kaula muda, karena memang khusus buat kaula muda, walaupun banyak yang tua yang brengsek ya. Tapi yang tua juga insya Allah cepat sadarnya. Nah ini yang mudanya nih jangan sampai jadi brengsek duluan ya, atau yang udah tua nakalnya telat lalu jadi nakal, agak gitu ya. Ya insya Allah untuk semuanya lah Tad. Ayo dong Tad, ngobrol Tad. Saya mah satu, ini jangan tinggal sholat. Sholat itu kewajiban, wajib yang melakukan sholat lima waktu. Sebab sholat itu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bahkan ada ulama yang dawuh, ketika kok kita senang senang berpuasa, puasa setiap hari, sedekah jor-joran, terus ibadah-ibadah yang lainnya ketol, tapi kok meninggalkan sholat, ini sama dengan kopong ya, kosong. Dalam arti ini sholat ini nomor satu
Yang lainnya ini 0, 0, 0, 0. Misalkan kok sholatnya ditinggal, enggak sholat, berarti nomor satunya hilang. Yang ada cuman 0, 0, 0. Itu ada yang dawuh seperti itu. Terus lagi, jangan lupa setiap hari ini kita ini harus berdoa. Harus berdoa nyuwun dumateng ngersanitin Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau misalkan kita enggak nyuwun, enggak berdoa ke Allah Ta'ala, kita ini termasuk golongan yang sombong. Sedangkan kita ini butuh banget dumateng Allah Ta'ala. Kita ini kaula yang butuh banget kepada Allah. Mau sholat, mau tidak sholat, Allah Ta'ala mah bebas. Maksudnya enggak butuh kaulanya sholat, enggak butuh ibadahnya sholat. Tapi kita sendiri ini harus butuh. Pancen kita butuh kepada Allah Ta'ala. Itu. Kalau bisa ya mujahadah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya derajat pangkat lah. Satu hari satu malam selama 24 jam ini harus berdoa kepada Allah. Seperti itu. Dan juga jangan lupa baca sholawat. Sholawat. Sebaik. Sujudnya jarang, sekali request meminta Pajero. Wah, itu luar biasa. Jadi nggak adil ya kata Allah. Enak aja kata Allahnya. Misalkan gitu sholat, mintanya banyak, minta sampai ke Pajero segala macam, A B C D sampai Z permintaannya. Tapi Allah kan cuma hanya minta kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan tadi, seperti tadi kewajiban tadi sholat ya. Padahal kayaknya hal-hal ini kan sudah sangat sering sekali ya. Tidak hanya para ulama ataupun pendakwah-pendakwah. Jangan lupa sholat kan gitu. Bahkan setiap kita ya mungkin berziarah, mengikuti prosesi pemakaman. Selalunya setelah proses pemakaman ada ustadz yang memimpin doa ya. Dan selalunya mengingatkan sholat dan sholat. Karena orang yang mati yang baru dikuburkan gitu kan ya. Kalau udah mandro buka ya. Yang ditanyakan sholatnya dulu kan. Bagaimana sholatnya kan. Nah itu kan hal-hal yang sering sekali cuman justru aneh di otak manusia. Nah ini kembali ini kayaknya berkaitan dengan sugestibilitas ya. Nah jadi sudah diingatkan berkali-kali, bisa dikatakan 100 kali dalam satu hari, jangan tinggalkan sholat. Tetapi orang selalu melalaikan sholat. Orang ini melalaikan sholat. Sering-seringlah seperti tadi Ustaz bilang bersalawat. Padahal apa susahnya cuma dalam hati ya. Jadi dalam hati hanya kita bersalawat dalam hati, kayaknya enggak akan menjadi beban, enggak bikin lapar, enggak bikin kelaparan, enggak bikin kehausan gitu kan. Malah hanya dalam hati gitu. Dan ya jujur saya juga sering lupa. Maunya mah tiap hari, tiap detik maunya. Tapi nih otak kita kadang-kadang tidak mengarahkan untuk seluruh tubuh kita ya, batin kita terutama untuk melakukan hal tersebut. Padahal itu sesuatu hal yang mudah. Bahkan sering ada jargon-jargon yang orang mau masuk neraka itu mahal, ya kan? Iya. Mabok, beli minuman mahal-mahal, ya kan? Terus berzina ya, dengan segala macam bayarnya mahal banget, pelacurnya sekian juta, belum hotelnya segala macam. Jadi hitungan hanya beberapa jam saja sudah keluar berjuta-juta. Jadi kan mahal. Tetapi untuk masuk surga 0% ya, artinya tidak dikenakan, artinya free charge ya. Ya. Murah meriah, ya jelas murah meriah. Bayangkan seperti hal tadi, melakukan sholat nggak bayar, melakukan salawat nggak bayar, itu kan gratis, tis. Jadi ya semoga saja obrolan kita ini walaupun ya katakanlah hanya kesannya obrolan-obrolan biasa, tapi mudah-mudahan bisa diserap oleh banyak umat, terutama untuk para kawula muda. Amin. Ini tentang kelupaan manusia nih, tentang bicara tentang kelupaan manusia, kelalaian manusia kan. Kadang-kadang saya juga dulu kan seperti ini.
jarang tidur. Kalau tidur subuh, sudah jelas di masjid terdengar itu. Hanya di Jawa kan, namanya speaker masjid itu kan selalu terdengar beda dengan di kampungnya Ustadz ya, nggak ada speaker. Jadi kalau di tempat-tempat lain kan panggilan-panggilan sholat subuh itu kan kenceng. Diingatkan padahal. Kadang-kadang untuk marbotnya gitu kan, bersiap-siap, waktu sudah mendekati waktu masuk sholat subuh gitu kan, tinggal 5 menit lagi, diingatkan padahal Pak kitanya di rumah juga lagi nggak ngapa-ngapain gitu, asik main HP lah, asik dengan main apa-apa gitu, malah kadang-kadang ya nonton yang nggak penting gitu, padahal nggak ada salahnya kan. Lalu kita bangun, bebersih diri, lalu menyiapkan diri untuk melakukan sholat subuh yang 2 rakaat. Selanjutnya silakan mau main bola kek, kasarnya ngomong mau ngapa-ngapain terserah, lanjutkan lagi. Tapi kadang-kadang melalaikan, dan saya orang yang dulu sering melalaikan hal seperti itu, cuek aja gitu tuh, sabodo teuing gitu kasarnya ngomong, padahal waktu sholat penting, dan sholat penting bisa dikatakan. Nah tadi nih sholat subuh, saya pernah dengar di antara sholat-sholat yang lain, sholat subuh yang penting gitu. Bukan berarti hal yang tidak penting, karena memang kan wajib 5 waktu ya kan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya kan gitu, kan penting semua. Katanya subuh itu penting. Nah dalam arti penting yang dalam konotasi yang lain ya. Nah Ustaz tolong jelasin Ustaz. Saya juga butuh siraman rohani yang kenapa sih ada istilah subuh itu penting Ustaz? Gimana Ustaz? Bukan penting tapi sangat berat untuk melakukan sholat subuh. Ya udang sarenya tekiyang deh apa setannya nempel. Saya juga masih ingat kata-kata Pak Ustadz itu seperti baut katanya. Gimana sok dijelasin aja sama Pak. Iya. Ada pokoknya ingat masih kalau setan itu ya ibarat baut ya, kalau misalkan itu enggak numpuk lagi bautnya. Nah itu kalau misalkan itu kan bisa sedikit-sedikit mocel satu. Jadi enggak, wah semakin tebal aja gitu tuh. Ini tuh jadi kompleknya jadi malah udah gelap aja, udah ibarat kata mah kalau bicara saya suka belibet gitu hati. Tapi selalu ingat ada makna kata yang memang bisa menyentuh hati saya. Nah kan luar biasa ya. Nah ini ada obrolan yang mungkin hanya 4 mata antara sahabat saya ini bersama Ustadz Imam ini, yang akhirnya tadi dikatakan menyentuh di hati, yaitu kolbu ya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menyentuh jutaan orang. Nah jutaan orang. Dan mohon maaf, bukan berarti sekarang kita lagi bicara tentang agama lagi bersama Ustadz lalu sekarang kok pakai kopiah, pakai sarung. Karena memang sebelumnya kita melakukan aktivitas mujahadah yang tadi saya jelaskan di awal, dan hanya saya yang orang yang jarang banget ya berkopiahan gitu kan, lalu bersarungan memang jarang banget. Karena memang sebelumnya ada aktivitas lain ya, dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat ataupun apa, dan ini memang nggak sengaja, dan ini pakaian ini kalau Ustadz Imam udah biasa, karena memang di kampung Benda Kerep mulai anak-anak sampai dewasa sudah menjadi hal kebiasaan berkopiah, bersarung, itu rata-rata seperti itu semua. Jadi kalau yang mau tahu kampung Benda Kerep, silakan datang ke Cirebon biar tahu bahwa satu kampung itu ya begitu. Jadi jangan harap melihat orang pakai celana jeans, ya baju-baju yang gimana-mana, di sana nggak ada. Nah, oke lanjut lagi mengenai tadi hal-hal yang ini ya. Udah tenang. Baca cut oh nggak ada cut ini. Nah, gampang ini sih nanti. Bisa edit. Masih grogi. Gimana orang ada Iya biasanya ngobrol ke saya, enak banget, enak banget. Kalau udah di depan kamera sama ada mikrofon, kayaknya kayak kekunci gitu. Ini sampai sangat ya kan ya teman-teman saya bahwa apa ya, gaul sama orang-orang itu luar biasa. Kita juga bakal
inilah gitu. Keangkat juga gitu, kerangkul gitu misalkan. Ayo ka dieu sini ke sini. Ya kan ada pernah ada istilah kalau kita berteman dengan orang tukang minyak wangi, kita kan ke bawah wanginya. Bahkan sering dikasih minyak wangi kan gitu kan. Sama halnya seperti kita ya. Kita berkawan, kita berteman, kita bercengkrama dengan orang-orang yang alim, insya Allah kita akan perlahan-lahan akan menjadi alim. Bahkan sering dikasih juga siraman rohani ya. Kalau soal usia itu relatif ya, karena memang faktanya di luaran ini kan yang sudah berusia justru pengetahuan agamanya bahkan bisa dikatakan tidak takut dengan Tuhan ya. Ya sama seperti para koruptor di Indonesia lah. Usianya kan udah matang-matang semua kan. Tetapi udah jelas itu salah. Tetap aja berani. Bahkan ada seorang anggota DPR yang masih saya ingat-ingat ya. Dalam forum rapat paripurna di DPR itu mengatakan salah seorang itu kita cuman nggak pantas saya menyebut namanya ya karena memang udah viral ya. Nggak etis. Dia mengatakan begini. Ya kalau hanya ngambil dikit-dikit aja mah wajar aja. Ibarat kata sah-sah saja. Kalau yang gede mah jangan. Ini orang otaknya kemana? Jangankan gede, 0,1 ngambil aja. Mengambil atau ya dengan sengaja ya untuk korupsi, untuk keuntungan pribadi, apalagi itu uang rakyat ya. Enak aja ngomongnya gitu. Nah itu orang-orang usianya sudah matang. Nah lupa. Nah ini kan sangat luar biasa. Luar biasa apanya? Blow-onnya, begonya atau orang yang mengandung begitu kan. Nah saya lebih baik ngomong gini gitu. Karena ini orang usianya sudah matang kok bisa-bisanya ngomong kayak begitu gitu. Dikala Indonesia memang sedang terancam untuk urusan itu dunia-dunia koruptor ya. Tapi kok kita ngobrolnya ke situ sih koruptor. Tapi ini kan menyangkut tadi kan karena tadi awal kan kita lupa dengan apa kewajiban kita ya. Dan di awal saya cerita tentang menjelaskan hari ini saya kontennya enggak tentang dunia hipnosis, tidak tentang dunia-dunia tempat angker mencari hantu segala macam, tapi tentang setan juga ya, tapi setan dalam diri kita ya, dalam diri manusia yang memang sangat sulit dilepaskan. Ibarat tadi yang diceritakan baut ya, baut yang sudah terkunci, kita buka pelan-pelan biar terlepas baut tersebut ya. Nah nanti gambar di dalam pikiran otak didefinisikan baut itu seperti apa sih, umur itu seperti apa. Jadi oke, sambung lagi tadi yang paling terpenting. Kalau tadi kan memang sholat itu jelas ya tadi, dan kita baru saja melakukan mujahadahnya, insya Allah akan rutin ya dilakukan di tempat ini dan juga mungkin di kampung Benda Kerek. Jadi ya mungkin ngatur waktu di mana aja yang kira-kira nyaman ya, walaupun kita sudah tentukan waktunya ya. Nah selain sholat tadi kita kan punya yang sunnah juga tadi ya, ada puasa Senin Kemis gitu. Lalu untuk malamnya sholat malam ya, ada sholat hajat, ada sholat lain-lainnya kan, tahajud, lain-lain hal-halnya. Nah cuman kan kadang-kadang saya sendiri juga kadang suka lalai untuk sholat malam. Nah juga banyak orang juga ya sama hal seperti saya ya, melakukan sholat malam asal melakukan aja, tidak dengan tuntunan yang sebenar-benarnya. Itu kan gambaran deh singkat kalau kita mau, setelah kita berusaha melakukan yang wajib ya, sholat 5 waktunya, nah untuk mengarah kepada sunnah, karena tadi untuk urusan subuhnya aja godaannya banyak. Yang masih tidur bangunnya susah lah, inilah itu, yang belum tidur aja susah melakukannya, apalagi ditambah yang sunnah puasa Senin Kemis lalu sholat malamnya. Kasih bocoran, siapa tahu yang menonton tontonan ini tergugah hatinya untuk mengikuti cara-caranya lah, jadi bener caranya menjadi bener. Jelasin Dan. Bahasa Pak Ustadz aja biar teman-teman juga ini juga gitu, nggak bisa merasakan. Kalau ibadah sunnah mah udah banyak yang tahu lah ya, semua. Tapi biasanya kebanyakan itu orang itu sadar tapi tidak menyadari.
sadar bahwasanya ini tuh nggak boleh haram, ya haram tapi tetap dilakukan, tetap diminum. Contoh kebanyakan itu kan sadar tapi tidak menyadari. Sadar bahwasanya sholat itu wajib, sadar tapi meninggalkan sholat, berarti itu sadar tapi tidak menyadari. Terus lagi, kalau saya mah yang penting mujahadah lah. Mujahadah. Saya mah yang penting mujahadah, sebab kalau mujahadah itu masya Allah ada satu keterangan kalau kita ini melakukan mujahadah di satu majelis, ini suwiminya malaikat itu ngerungkebi. Ngerungkebi, sayapnya malaikat ini ngerungkebi, jadi Menutup, menaungi, dilindungi. Itu mujahadah. Terus lagi di samping mujahadah, jangan lupa kumpul sama orang alim, kumpul sama para ulama, para kiai, para ustadz, kumpul. Sebab kalau kumpul sama para ulama, para ustadz, para kiai, ini Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Terus lagi misalkan kok tidak kumpul sama para alim ulama, sama kiai, sama ustadz, selama 40 hari kok enggak kumpul, enggak duduk bareng di satu majelis, maka itu artinya bakal petang, bakal gelap, susah untuk melakukan ibadah. Jadi kumpul sama ulama itu penting banget. betul. Senajan toh di situ kumpulnya cuman ngopi-ngopi gitu, cuman merokok, ngopi, jabur gitu aja, itu udah masya Allah. Iya, karena ada obrolan kan. Nah, obrolan tadi kan pasti nggak mungkin di luar konteks ibadah ya. Nggak mungkin para ulama ngobrolin minuman, misalnya gitu, ngobrolin cewek gitu kan. Ya ada mungkin lah gitu, misalkan itu RT sebelah tuh ada janda cakep segala macam. Kan nggak mungkin. Ya gitulah pokoknya. Secara gambarannya walaupun ini simple, ditambah ada obrolan sana sini yang pastinya ngalor ngidul oleh orang-orang kita ya di Cirebon gitu, bahasa ngalor ngidul kesana kemari lah. Dan mudah-mudahan tidak hanya sampai Sabang sampai Merauke, tetapi di luar Indonesia juga kalau yang melihat tontonan ini dan meresapi obrolan kita malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tentunya. Nah, Ustaz masih grogi. Oke, paling gitu aja. Dan sampai jumpa lagi bareng saya Niko di Cirebon Misteri Channel. Semoga ada konten-konten lain yang lebih menariknya ya. Tetap dalam dunia hipnosis, gendamkah, dunia-dunia tempat-tempat angker lah ataupun gimana segala macam yang nanti akan diulas selanjutnya. Oke, paling gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Liger.